Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 5 Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 5 Purwokerto, serta seluruh peserta pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya fi yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga acara inti, empat penutup, lima lain-lain. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah yang harapan mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Syifa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
السميع البصير. وأ
terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Syifa. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Maksum SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi al-laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Subhanallahul azim. Yang terhormat kepada sekolah SMA Negeri Purwokerto, pada Bapak Ibu Guru SMA Negeri Purwokerto, untuk karyawan, tidak populer, kepada para siswa-siswi dan para pemirsa yang bisa melihat, menyaksikan acara ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di acara ini kita bisa menjalankan acara Isra Mi'raj dengan tema memperbaiki diri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita mengenai sholat 5 waktu. Prosesnya yaitu ketika Rasulullah SAW ditimbali atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya malaikat Jibril bersama malaikat Mikail kepada Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar bahwa engkau dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengannya. Kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail membelah dada Rasulullah, menghilangkan hasud, menghilangkan kesombongan. Hati Rasulullah dicuci bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian dengan air Zam-Zam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah benar-benar suci dan bersih dari segala sesuatu yang tidak baik. Pantas ketika Allah menyanjung dirinya bahwa Rasulullah adalah memiliki sifat dan yang baik. Kemudian pada saat ditanya Rasulullah bersama malaikat Jibril dan Buraq untuk bertemu dengan Allah, Rasulnya melihat subhanalladzi yasra bi 'abdihi. Pada suatu ketika Rasulullah dibawa dengan oleh malaikat Jibril bersama Buraq menuju dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat di atas yang 7 yang tidak ada lain lagi kecuali bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama, Rasulullah dan malaikat Jibril selalu pamit kepada para malaikat yang berjaga di pintu langit. Siapa itu? Yang malaikat Jibril, saya membawa kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Lanjut ke pintu kedua, pintu ketiga, sampailah pintu ketujuh langit. Kemudian malaikat Jibril berhenti dan mempersilahkan Rasulullah SAW berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang diperintahkan untuk bertemu dengannya adalah Rasulullah, bukan malaikat Jibril. Dan kebetulan malaikat Jibril hanya sebagai tugas untuk mengantarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah menjalankan sholat 5 waktu. Awalnya adalah 50 kali dalam satu hari satu malam. Rasulullah karena orang yang sangat taat kepada Allah mengiyakan. Namun sebelum turun ke bumi, Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu. Nabi Musa bertanya, ya Rasul,
Ada perintah apa? Maka ya para Nabi, saya mendapatkan perintah sholat 50 kali oleh Nabi terdahulu. Kamu nggak sanggup, umatmu tidak sanggup. Mungkin kamu sanggup sekali, tapi umatmu tidak akan pernah sanggup. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya minta lagi kepada Allah, ya Allah, katanya dari para pendahulu, umat saya tidak sanggup menjalankan 50 kali sholat satu hari satu malam, maka izinkan untuk diringankan lagi. Jadi 45, kemudian minta keringanan lagi sampailah pada akhirnya menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Itu pun benar. Inna sholatana tapi sesungguhnya sholat itu berat, sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi bagi orang-orang yang biasa menjalankan sholat, karena segala sesuatu itu adalah anugerah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan hidayah Allah yang menjadikan seorang bisa bertaat padanya dan menjauhi segala larangannya. Dari sinilah kita berusaha untuk tidak pernah melupakan jasa-jasa Rasulullah SAW, yaitu tentang sholat. Apalagi kita sholat adalah ketika amal sholat lancar, sukses, maka seluruh amal insya Allah dianggap baik. Inna sholata kanat al mu'mini kita dan melakukan semua sholat itu bagi orang mukmin mempunyai waktu tersendiri. Pada waktu sholat subuh di pagi hari, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Ini semua adalah rangkaian ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, akan semua menjadi kewajiban kita, menjadi rukun Islam kedua, tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah setelah menjalani proses yatim piatu dari kecil susah. Allah memberikan tugas itu melalui nuriyahu min ayatina, mendapat perintah sholat. Allah memberikan anugerah untuk bisa melihat berbagai alam nyata, melihat ciptaan-ciptaan Allah, sehingga di situ subhanallah besar Allah, subhanallah suci Allah dari segala penyembuhan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan yang agama dan para setan menjadikan sholat, maka sama dia legakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di musim pandemi ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan nafas yang luar biasa, segala sesuatu penuh dengan hikmah. Pandemi sebagian merupakan bencana bagi orang-orang tertentu. Ketika kita telusuri, ternyata memiliki keistimewaan. Allah membuka berbagai sesuatu yang tidak dipikirkan oleh manusia. Allah punya rencana yang baik, namun dalam pandangan manusia dianggap sesuatu itu yang cukup sulit, karena dengan corona membuat seorang lepas dari jabatan. Dengan corona seorang lepas dari pekerjaan. Dengan corona seorang takut kemana-mana. Dengan corona segala bentuk aktivitas dibatasi. Akan tetapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Banyak hikmah di balik wabah ini. Di antaranya telah meningkatkan kualitas ibadah kita dan zikir kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya mungkin setelah sholat jarang doa, jarang berzikir, jarang bersolawat, jarang membaca Al-Quran, karena sedikit banyak pasti biasa takut dengan corona, maka lebih banyak zikirnya kepada Allah, lebih banyak memintanya kepada Allah, suaranya ditambah, tadarusnya ditambah, sholatnya ditambah, dan segala bentuk aktivitas peribadatan ditambah, karena takut juga sewaktu-waktu akan meninggal dunia, amit-amit tanpanya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Hikmah kita ke toko,
kita beraktivitas kemanapun, dimanapun, di situ ada cuci tangan dulu sebelum aktivitas, sebelum masuk lokasi ada cuci tangan. Padahal kita sebagai orang Muslim, satu hari satu malam minimal untuk sholat wajib saja kita sudah 5 kali wudhu. Kamar mandi kita wudhu, barangkali mau tahajud, mau sholat duha, kemudian mau baca Al-Quran dan sebagainya. Berapa kali kita cuci muka? Ketambahan ekonomi, Allah mengajar kita harus lebih bersih lagi, bersih dan bersih, karena Allah yang Allah itu bersih. Allah mencintai sesuatu yang bersih. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah udara menjadi bersih karena jalan bepergian, apalagi PSBB, jalan sepi, pasar sepi, tempat-tempat umum sepi. Walaupun banyak orang yang mengeluh duit jadi sulit, pekerjaan sulit, ini itu dan sebagainya, gerakan dibatasi. Namun di sisi lain kita ternyata diberikan yang luar biasa, yaitu menghirup udara itu lebih nyaman karena jarak populasi udaranya lebih terjaga, oksigennya lebih terjaga. Solidaritas bersama bisa ditingkatkan, kemudian syukur anugerah yang diberikan Allah, yaitu dengan sehat. Ternyata sehat itu enak, ternyata sehat itu luar biasa. Sesuatu yang dianggap seakan sepele ternyata memiliki yang luar biasa pada diri kita, yaitu nikmat. Selain nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat sehat. Kita tiap hari perlu syukur ke Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita mau mensyukuri segala bentuk nikmat yang datang dari Allah bilang azidannakum, pasti aku akan kasih yang lebih banyak lagi. Terbukti ketika banyaknya orang terkena PHK, banyak orang keluar dari pekerjaannya karena pabriknya bangkrut, seorang keluar dari perdagangannya karena yang biasa dijual tidak laku, takut corona. Akan tetapi kita lihat di pinggir jalan banyak sekali warung angkringan yang terbuka, yang sebagian adalah korban corona. Dianggap korban corona. Dengan ter-PHK-nya, berhentinya dia bekerja berseorang, berhentinya dia bekerja di pabrik, ternyata Allah mau memberikan anugerah yang luar biasa kepada seorang, mau tidak mau berpikir positive thinking. Allah pasti mempunyai rencana yang baik. Muncullah ide-ide kepengen dagang. Sebagian Allah menganugerahkan kepada orang di zaman sekarang sesuatu yang mungkin menurut saya lebih nikmat, lebih enak daripada orang dulu. Terbukti ketika orang berjual beli sekarang sistemnya online, mau ngecek cukup dengan menatap di HP, depan HP langsung ketik kartu baru bisa nunggu datang. Tidak cukup dengan motor, ya, pakai mobil, bukan. Kemanapun kita pergi, asal punya uang, siap mereka buka Gojek, siap menemani 24 jam pasti ada. Anugerah yang luar biasa. Di sisi lain seakan-akan dengan corona ini berhenti semua aktivitas. Ya, para pelajar, guru juga merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya, yang tadinya ketemu tatap muka pelajaran, kemudian dengan adanya corona jadilah online semua. Yang tadinya kurang juga bermain HP, internetan online, Zoom meeting dan sebagainya, kita ternyata sekarang diajarkan oleh Allah dengan keadaan, sehingga yang tadinya tidak bisa online sekarang bisa online.
Semakin kita menelusuri online, ternyata meyakini Allah ternyata memberikan yang terbaik. Allah memudahkan gerak kita. Bekerja terkadang nggak usah menjadi seorang karyawan, tapi cukup ikut jual melalui online. Punya bos yang banyak, tidak pernah menang rugi dan sebagainya. Malah yang kadang rugi adalah orang-orang yang membuat produk-produk tertentu karena tidak bisa jadi. Namun yang menjual sangat diuntungkan. Ini sampai sekarang. Orang dulu mau menjual segala sesuatu itu selalu berkeliling. Sekarang kalah dengan online. Karena jam berapapun online pasti ada. Malam hari pun masih ada. Sehingga kita perlu bersyukur agar nikmat ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang awalnya sangat jenuh ya berada di rumah, kalau menikmati insya Allah ya rasa jenuh itu berkurang karena kita berusaha meyakini itu sesuatu yang sedang ditentukan oleh Allah. Kita lagi tidak boleh kemana-mana, tapi bukan berarti menghentikan gerak-gerik kita untuk mencari uang, untuk belajar, untuk berkarya. Karena sekarang lebih ke arah modern, arah digital, berkarya bisa melalui HP dan cukup. Bahkan lebih luas lagi dibandingkan dengan yang tidak ada. Jual produk online, jual apa online sekarang luar biasa. Ini dari dunia perkembangan bisnis atau perdagangan luar biasa. Dari segi pelajar sama, gurunya insya Allah tambah cerdas, mau tidak mau ketemu dengan online. Tadinya mungkin beli kuota suku, namun karena terdesak butuh kuota, ketika ditelusuri tidak ini, ya sangat kebetulan kita sanggup beli aja. Mungkin belum punya motor, berpikir kalau punya motor sanggup bayar beli bensinnya. Setelah punya motor, ternyata otak berpikir bagaimana caranya saya harus bisa isi bensin. Kecerdasan ini yang perlu kita gali lagi. Terdesak atau sesuatu yang darurat, ya, terkadang atau sering sekali mencerdaskan manusia. Maka dengan adanya virus corona ini tidak menjadikan kita jauh dari rahmat Allah, tidak menjadikan kita putus asa atas segala sesuatu pemberian Allah. Harus optimis. Kata Rasulullah, an-na'idat dunya'ati, Allah berfirman firman kepada dia sisinya, an-na'idat dunya'ati indana khair wa khair wa indana syarr wa syarr. Aku ini tergantung pada prasangka daripada hambaku. Ketika hambaku meyakini datanglah kebaikan, misal aku berikan kebaikan. Ketika meyakini tidak datang suatu kebaikan atau kegagalan datang, maka yang ada kegagalan. Positif tinggi itu harus segera terus kita jalan, sehingga kita perlu meyakini terus, mengerti terus bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat para hambanya. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian dengan corona ternyata mempunyai hikmah, yaitu berkumpul bersama keluarga. Allah mungkin sekali mengharapkan seorang bapak pulang untuk berkumpul dengan keluarganya. Secara kebetulan di tempat terkerjanya gara-gara corona di PHK, pulanglah. Soalnya harus berkumpul dengan keluarga. Suami istri yang merantau sama dengan corona, akhirnya terputus pekerjaannya, pulang. Dan mungkin bagi orang tua juga yang sekian kali, sekian lama, karena kesibukan seorang ayah, kesibukan seorang ibu, ya, dari pagi berangkat
anaknya serahkan ke sekolah, udah kamu berangkat ke sekolah. Dengan ada caranya orang tua harus berusaha lebih menguasai seorang anak yang tadi diserahkan sekolah, urusan pendidikan sekolah, urusan sekolah. Sekarang orang tua pun harus berjuang. Ternyata orang tua bisa sedikit banyak menjadi seorang guru bagi putra-putrinya. Tidak cukup sekedar seorang ayah, tidak cukup seorang ibu, akan tetapi sekarang posisi menentukan orang tua pun harus lebih cerdas lagi. Tidak cukup perintah, kamu harus belajar, tapi harus menunggu anaknya, terutama yang kecil. Walaupun banyak sekali yang mengalami kendala, yang merasa corona memberatkan bagi para pelajar online tapi kalau segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, Allah tentukan memang harus seperti itu, tidak ada pilihan, kita harus mengikutinya. Karena inilah takdir Allah. Nih, jadi corona membuat kita lebih dewasa lagi, insya Allah, kalau kita berpikir positif. Secara positif kita tingkatkan kualitas keimanan kita, dimanapun kapanpun. Ternyata kita tidak boleh meninggalkan tadi ya perintah Allah, yaitu tentang sholat. Kita tetap jalankan. Yang tadinya sebagian orang masyarakat meyakini bahwa sholat Jumat harus 40 karena dengan corona seadanya. Ya. Jadi kalau kita nikmati saja hidup. Maka dari itu kita senantiasa selalu bersyukur, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin berdoa. Rasulullah yang masa baca di dalam kita terkuning di situ ada mengqara bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un bil ardi wa fis sama wa mustami'un dalam setiap membaca doa bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un bil ardi wa fis sama wa mustami'un, maka insyaallah tidak ada segala sesuatu bahaya pada diri. Maka dari itu kita doa-doa yang kita sudah tahu jangan lupa kita tinggalkan, jangan pernah kita tinggalkan. Kita doa terus, mau tidur doa, bangun tidur doa. Segala sesuatu itu perlu kita selalu berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya acara atau pengajian dalam rangka Surah Miraj, semoga yang singkat ini menjadikan kita jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Kalau kita kehilangan pekerjaan, ya na'udzubillah, kehilangan sesuatu, ya na'udzubillah. Tetapi yang paling penting jangan pernah kita merasa kehilangan Allah, karena Allah adalah segala-galanya kita. Allah memiliki langit, Allah memiliki bumi, Allah memiliki segalanya. Dan jangan pernah kita bersandar, jangan kita pernah lupa bersandar padanya kapanpun, dimanapun. Tetap kita berusaha untuk selalu hadir, untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan kewajiban kita sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya. Semoga pengajian singkat ini menjadikan kita lebih cerdas lagi, dan kita hidup di dalam zaman yang modern. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan, dan semoga langkah kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan serta perbuatan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum meninggalkan acara,
dimohon seluruh peserta yang berada di Zoom untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Terima kasih atas, mohon maaf, dimohon peserta mengaktifkan kamera semua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila